Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak didik kami kelas 10C ya. Coba dibuka videonya ya. Dibuka videonya ya. Kelas 10C ya. Dibuka videonya ya, yang baru bergabung ya. Harap dibuka videonya. Oke. Sudah? Ya. Yang baru bergabung ya. Harap dibuka videonya. Selamat datang yang baru bergabung ya. Oke. Harap dibuka videonya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, tak lupa juga ya peran serta orang tua kita ya kan, yang telah memberikan kita waktu kan, begitu kan, memberikan kita waktu untuk bisa kita mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, dan juga memberikan kita banyak kebaikan sehingga kita tetap bisa menuntut ilmu, yaitu semua atas peran dari orang tua kita ya. Oke, langsung saja ya. Anak didik kami kelas 10. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang persamaan kimia ya. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang persamaan kimia ya. Nah, persamaan reaksi ya, persamaan kimia atau bisa disebut juga dengan persamaan reaksi ya. Nah, persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi itu ya. Nah, jadi kan kalau misalkan dia ada suatu reaksi kimia ya. Reaksi kimia misalkan A tambah B menghasilkan C tambah D misalkan ya. Nah, jadi di sini ya terkadang kan koefisiennya itu dia kan nggak setara, yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, ya kan? Dia nggak setara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Nah, maka oleh sebab itulah kita gunanya ya mempelajari persamaan reaksi ya, agar jumlah atom di sebelah kanan, di sebelah kiri ya, itu sama dengan jumlah atom di sebelah kanan ya. Jadi tujuan kita mempelajari persamaan reaksi adalah agar jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Nah, jadi persamaan reaksi adalah persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia ya, meliputi lambang dan rumus ya, serta tanda panah yang menunjukkan terjadinya reaksi. Nah, jadi di sini dalam persamaan reaksi ya, itu dia ada reaktan ya. Reaktan itu adalah zat yang direaksikan ya, zat yang direaksikan, sedangkan produk itu adalah zat hasil reaksi ya. Jadi ada reaktan itu adalah zat yang direaksikan, sedangkan produk itu adalah hasil reaksi ya.
hasil reaksi. Nah, jadi kalau misalkan dia P itu adalah koefisien reaksi zat A. Q adalah koefisien reaksi zat B. C itu adalah koefisien reaksi zat C. R itu adalah koefisien reaksi zat C. Sedangkan S itu adalah koefisien reaksi zat D, ya. Jadi yang sebelah kiri inilah dia yang disebut dengan reaktan. Sedangkan yang di sebelah kanan itu disebut dengan produk, ya. Yang sebelah kiri disebut dengan reaktan, yang sebelah kanan itu disebut dengan produk, ya. Nah, reaktan ini namanya produk, ya. Oke. Bagi anak didik kami yang baru bergabung, ya, diharapkan buka videonya, ya. Buka videonya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi koefisien reaksi, ya, itu dia angka yang ada di depan zat tersebut, begitu, ya. Nah, misalkan ini ada soal, setarakanlah persamaan reaksi berikut ini. Nah, misalkan ada persamaan reaksi berikut ini, C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O, ya. Nah, di sini C-nya ada berapa di sini? C-nya ada 2. Sementara yang di kanan ada berapa C-nya? Ada 1, ya. Nah, jadi karena jumlah C yang di kiri dan yang di kanan itu belum setara, ya. Jumlah C yang di kiri dan yang di kanan itu belum setara, ya. Maka harus kita setarakan. Nah, itulah gunanya persamaan reaksi ini, ya. Tujuannya adalah untuk menyetarakan reaksi atau menyamakan reaksi, ya. Menyamakan jumlah atom yang ada di sebelah kiri dengan jumlah atom yang berada di sebelah kanan. Nah, di sini C-nya 2, ya kan? Kemudian di sini C-nya 1, ya kan? Nah, jadi di sini harus kita setarakan supaya sama-sama, ya, supaya sama-sama setara, kan begitu kan? Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan cara yang ini kita jadikan koefisiennya 2, ya. C2H6 itu kita jadikan koefisiennya 2. Sedangkan CO2 kita jadikan koefisiennya 4, ya. CO2 ini kita jadikan koefisiennya 4. Sedangkan O2, ya, O2 itu kita jadikan koefisiennya 7. Sedangkan H2O kita jadikan koefisiennya 6, ya. Nah, jadi di sini harus kita setarakan, ya, jumlah sebelah kiri, atom yang ada di sebelah kiri dengan jumlah atom yang berada di sebelah kanan, ya. Nah, C, kita lihat C, ya. C di sini ada berapa dia jumlahnya? 2 dikali 2. Berarti berapa 2 dikali 2? 4, ya. Kita lihat di sini. Jumlah atom C-nya ada 4, ya kan? Kemudian H di sini, ya. H di sini ada berapa H di sini? Ada 6 dikali 2 sama dengan 12, ya. Nah, O yang di sini ada berapa? O yang di sini ada 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, kalau di sini ada 4 kali 2 8, 8 tambah 6 sama dengan 14. Berarti O yang di sini dia ada 14, di sebelah kanan dia ada 14. Berarti sudah setara, ya. Sudah setara jumlah atom C yang di kiri
itu sama dengan 4 ya, sama dengan 4 ya, di kanan juga sama dengan 4. H yang di kiri dia sama dengan 12 ya, sudah setara. H yang di sini juga sama dengan 12. O yang di sini dia sama dengan 14 ya, di sini sama dengan 8 kali 2 6, 4 kali 2 8 tambah 6 sama dengan 14 ya. Nah, jadi udah setara ya. Yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan itu sudah setara atau sudah sama ya. Berarti di sini 7 kali 2 14, ini berarti 8 tambah 6 14 ya, berarti sudah setara ya. Jumlah atom yang di sebelah kiri dengan jumlah atom yang di sebelah kanan sudah setara ya. Oke. Nah, jadi gimana cara menyetarakan reaksi itu, kan begitu kan? Gimana cara kita menyetarakan reaksi? Nah, cara penyetaraan reaksi ya, dia itu ada beberapa cara ya. Nah, cara yang pertama itu ya, cara yang pertama itu dia ada namanya cara coba-coba ya. Nah, cara coba-coba ini ya, cara coba-coba ya, yaitu dengan cara melihat jumlah atomnya ya. Misalkan di sini dia C-nya ada 2 kan begitu kan? Di sini C-nya 1. Nah, kalau kita misalkan masukkan di sini 2, misalkan 2. Setara sesuai enggak sama yang di sini? Nah, kalau misalkan kita masukkan di sini 2 misalkan. C-nya 2, di sini C-nya 2 ya, setara ya kan? Nah, O-nya setara enggak? Misalkan di sini 2, 2 kali 2 4. Nah, 4 misalkan di sini. Kan begitu? Nah, di sini 2 O-nya. Nah, jadi harus kita setara-setarakan ya. Harus kita dia buat setara-setarakan. Nah, itu ada namanya cara coba-coba ya. Cara coba-coba. Nah, yang pertama itu dia adalah cara coba-coba. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya cara matematika. Nah, cara matematika itu ya, cara matematika itu dia caranya adalah ini kita ibaratkan dengan X ya. Jadi perhatikan ya, sambil dibuka videonya ya anak-anak kami ya. Nah, jadi dia kalau misalkan ini kita ibaratkan dengan X, ini kita ibaratkan dengan ini kita ibaratkan dengan A lah ya. Koefisiennya karena dia belum diketahui, maka kita ibaratkan dia koefisiennya itu A. Di sini dia koefisiennya B. Di sini dia C. Di sini dia D. Nah, jadi caranya ya, kalau dia cara matematika, tadi kan pertama cara coba-coba. Cara coba-coba itu maksudnya kita masukkan aja angkanya, angka berapa ya. Yang penting dia jumlah atom di sebelah kiri itu sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Sehingga nanti dapatlah seperti ini dia. Nah, jadi kalau dia untuk reaksi yang agak rumit ya, agak seperti ini kan reaksinya agak rumit ya. Nah, jadi dia reaksinya ini agak rumit seperti itu, agak gimana lah gitu ya. Agak rumit seperti itu, agak susah. Nah, jadi cara menyetarakan reaksinya yaitu dengan cara matematika ya. Jadi kalau dia untuk reaksi yang dia agak sedikit rumit ya, cara penyetaraan reaksinya yaitu dengan cara matematika ya. Nah, cara matematika yaitu kita ibaratkan ini dengan A, yang ini dengan B, ini dengan C, yang ini dengan D ya. Nah, jadi kita buat permisalan A sama dengan 1 ya. A sama dengan 1. Nah, jadi kalau misalkan A sama dengan 1 ya, A sama dengan 1. Nah, oke ya. Coba ini kita ini aja lah ya, kita buat di sini lah ya. Nah, ini kita hapus saja dulu ya. Kita hapus. Karena ini kan udah tahu ya kan? Udah tahu dia jumlahnya masing-masing kan begitu kan. Nah, ini kita pakai dia
eh, cara matematika ya. Cara matematika ya. Nah, ini dia cara penyetaran reaksi ya. Reaksi, oke. Nah, coba kita perhatikan ya. Jadi kita misalkan ya, yang ini ya, ini itu kita ibaratkan dengan A. Kemudian yang ini kita ibaratkan dengan B. Ya, ini kita ibaratkan dengan C ya. Ini kita ibaratkan dengan D ya. Jadi misalkan ya, A itu sama dengan 1 ya. A sama dengan 1. Jadi kalau begitu yang ini ya, yang ini kan termasuk 2A kan begitu kan? Berarti 2A untuk yang C ya, kita buat C ya, C. Kita buat di sini C. Ini atom C ya, atom C sama dengan 2A sama dengan C. Nah, C ini atom C ya. Ini C kecil ya. C kecil. Nah, C ini kan dia 2A. Pasangannya di sini apa? C, ya kan? Pasangannya di sini adalah C. Maka di sini kita buat, karena tadi perumpamaannya A sama dengan 1, maka 2 dikali 1 sama dengan C. Berarti di sini C-nya sama dengan berapa? Berarti di sini ya. Berarti di sini C-nya atau C kecil ya. C sama dengan 2. Kan begitu? C-nya sama dengan 2 ya. C-nya sama dengan 2. Oke ya. Nah, dapatlah dia nilai C-nya, kan begitu kan? Dapatlah dia nilai C-nya. Ya. Nah, C-nya sama dengan 2 ya. Nah, C-nya 2. Nah, kemudian kita mencari nilai B. Nah, cara mencari nilai B. Cara mencari nilai B ya. Cara mencari nilai B bagaimana? Kan begitu kan? Nah, cara mencari nilai B ya, itu kita buat permisalannya ya. Berarti kita buat di sini 2B sama dengan 2D. Nah, sementara kan 2B itu dia belum diketahui B-nya, D-nya juga belum diketahui. Nah, jadi kita cari perbandingan antara si A ya, si A dengan D. Jadi yang kita cari dulu D dulu ya, D dulu baru nanti kita cari B. Berarti di sini H ya, H yang kita pakai ya, H sama dengan 2D. Oh, ini kita pakai yang sebelah kanan dulu ya. 6A ya, 6A sama dengan 2D. Ya. Nah, berarti tadi kan 6A sama dengan 6 kali 1 ya. Berarti 6 kali 1 langsung aja ya. 6 kali 1 sama dengan 2D. Berarti 6 sama dengan 2D. Berarti D sama dengan 6/2. Berarti D sama dengan 3. Ya, D sama dengan 3. Ya, D sama dengan 3 ya. Jadi dapatlah dia D sama dengan 3. Dari mana? Dari 6 kali, hanya kan kita ibaratkan dengan 1. Berarti 6 kali 1 sama dengan 2 dikali D. Berarti 6 sama dengan 2D. Berarti D sama dengan 6/2 sama dengan 3. Nah, seperti itu dia. Nah, dapat nilai D, barulah kita cari nilai
Yang belum diketahui adalah B ya. B. Nah, B. Nah, cara mencari nilai B itu ya, berarti yang di B ini kan ada dia O ya kan? Berarti dia kalau dia O berarti di sini kita pakai ya O ya. O ya, O sama dengan 2B. 2B ya, 2B kecil ya. Itu sama dengan kita pakai yang mana ini? Terserah mau kita pakai yang D atau yang C boleh ya. Karena di sini ada O-nya. Nah, kita pakai yang C aja lah ya. Berarti di sini dia 2 dikali C kan begitu kan? Misalkan 2B sama dengan 2B sama dengan C ya, C ditambah dengan 2C ya, 2C. Nah, seperti ini dia. Oke ya. Nah, jadi tunggu dulu ya, sorry ya, bentar ya. Ini A-nya sama dengan 1, benar. Kemudian D-nya dia sama dengan 3 ya, benar. C-nya sama dengan 2 ya, benar. Nah, untuk yang B ya, B ini gini dia. Kalau untuk yang B ya, ini kan dia O-nya ada 2, ada di C dan ada di D ya. Nah, jadi caranya karena dia ada 2, maka di sini kita harus jumlahkan ya. 2C ya, 2C ditambah dengan D. O yang di D ini kan dia cuma 1, berarti D aja. Berarti 2C ya, 2C tambah D. Berarti nanti hasilnya adalah sama dengan 2 dikali dengan 2 tambah ya, ini 2 dikali 2, C-nya kan 2 tambah D, D-nya kan 3. Berarti 2 kali 2 berarti 2B, ini 2B ya, 2B sama dengan 2 dikali 2 tambah 3. Ya, 2 dikali 2 ditambah 3. Maka di sini 2B sama dengan 7. Ya, sama dengan 7 ya, 7. 2 kali 2 4 tambah 3 7 ya. Nah, maka di sini B sama dengan 7/2. 7/2. 7/2. Nah, 7/2 itulah dia sama dengan 3,5 ya. Nah, jadi inilah angka yang nantinya kita masukkan ke dalam angkanya inilah yang kita masukkan ke dalam persamaan reaksi atau koefisiennya ya. Jadi A-nya ini kan 1. A-nya sama dengan 1, kita masukkan di sini 1 ya, 1 ya. Jadi A-nya ini kita ganti ya, di 1. Kemudian B-nya dapat 7/2. Berarti 7/2. Nah, yang C-nya tadi dapat berapa? Dapat 2 ya. Yang C-nya dapat 2. Berarti di sini kita buat 2 ya. Kemudian yang D ya, yang D itu dapat angkanya 3 ya, 3. Nah, jadi di sini 1C2H6 tambah 7/2O2 menghasilkan 2CO2 tambah 3H2O. Nah, inilah dia dapatnya hasil persamaan reaksinya. Nah, jadi kenapa beda sama yang di bawah? Nah, yang di bawah ini dia setelah dikali 2. Jadi persamaan reaksinya boleh seperti ini ya. Tapi kenapa dia di sini 7 kan begitu kan? Nah, perhatikan ya. Nah, jadi kami ya. Nah, jadi untuk supaya membuat dia tidak ada lagi pecahan ya. Ini kan ada 7/2 kan gitu kan. Nah, ini kan pecahan 7/2. Jadi caranya yaitu dengan cara kita dengan cara kita mengalikan 2 ya, mengalikan 2. Berarti di sini kita kalikan 2C2H6. Kemudian ini kita kalikan 2 juga, 7 kali 2 14/2 sama dengan 7 ya. Kemudian di sini kita kalikan 2 juga, 2 dikali 2 sama dengan 4 ya.
Kemudian di sini kita kalikan 2 juga. 3 kali 2 sama dengan 6 ya, 6H2O. Jadi ini hasil yang dia setelah dikali 2 ya. Setelah dikali 2 persamaan reaksinya ini dia sudah kita kalikan 2, maka nanti dapatlah ini ya. Jadi boleh yang ini, boleh yang ini kita gunakan ya, boleh yang di atas, boleh yang di bawah kita gunakan ya. Nah, sampai di sini juga benar ya. Jadi kita masukkan aja angkanya ini. Masukkan aja angkanya 1, kemudian ini C-nya 2, C-nya 2, kemudian ini B-nya 7/2, kemudian D-nya 3, itu udah benar ya. Nah, kita hitung ya, kalau dia udah seperti ini kita hitung. Kita pakai yang ini aja lah ya, yang setelah dikali 2 ya. Jadi semua itu dikali 2. Kalau dia 1 dikali 2, maka semua dikali 2 seperti ini dia. Jadi ini jadi 2, ini jadi 7, ini jadi 4, ini jadi 3 kali 2, ini jadi 6 ya. Nah, coba kita hitung jumlah C-nya. C-nya di sini 2 kali 2 4 ya. Pas. Di sini C-nya 4. Nah, di sini dia O-nya ada 14, di sini O-nya ada 2 kali 4 8 tambah 6 kali 1 6, berarti 8 tambah 6 sama dengan 14 ya. Nah, kemudian di sini ya. Di sini dia kita lihat ya. Kita lihat di sini, kalau kita pakai yang di atas, maka di sini C-nya sama dengan 2, pas ya. C-nya di sini sama dengan 2, H-nya sama dengan 6, di sini H-nya sama dengan 6, O-nya sama dengan 7/2 kali 2, berarti 7 kali 2 14 bagi 2 7 ya. Nah, di sini 2 kali 2 4 ya, O-nya 4 ditambah dengan 3 kali 1 3, berarti dia 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, berarti yang ini juga setara ya. Benar ya. Setara, artinya jumlah yang di kiri sama dengan jumlah yang di kanan setara. Oke, jadi kita boleh ya, itulah dia ya, cara penyetaraan reaksi ya, yaitu dengan cara coba-coba dan dengan cara matematika ya, dengan cara matematika. Kalau coba-coba tinggal kita masukkan aja angkanya ya, koefisiennya. Kalau dia cara matematika, ini yang seperti Ustadz jelaskan barusan. Oke, mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Atas segala perhatian Ustadz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anak didik Ustadz yang kelas 10C ya. Oke, demikian ya.